Pelayan, ambil sebotol. Mengesankan. Itu mengesankan. Meja 17. Kakak, aku mohon, tolong selamatkan aku kakak. Kakak kamu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti membuat masalah. Oke, penguasa wilayah Jiangzhou. Kembali bersama ayah. Lepaskan aku. Kamu orang jahat. Dia adalah orang jahat. Nakal jika kamu ingin nakal. Tapi kamu tidak bisa membuat lelukan seperti ini. Tidak. Ibu soal itu semuanya. Gadis ini, dia adalah calon menantu yang dibesarkan sejak kecil oleh keluargaku. Aku tidak tahu hari ini apa yang terjadi yang membuatnya gila. Aku minta maaf. Aku mohon maaf. Ayo cepat pergi. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Mereka mencoba menculikku. Kakak, aku mohon. Tolong percayalah padaku, oke? Aku mohon. Tolong percayalah padaku. Kakak. Aku sungguh. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Fengcheng. Kakak, aku mohon. Tolong selamatkan aku, oke? Selamatkan aku. Kakak. Tidak, Shenmi. Begitu kita bergerak, seluruh Feng Group pasti akan jatuh ke dalam kekacauan besar. Xiaohan belum lulus. Kau tidak boleh membiarkannya terlibat dalam konflik. Lepaskan aku. Jangan berani-beraninya kamu pergi. Kamu bilang dia adalah menantumu. Jadi tanggalnya, kapan ulang tahunnya? Siapa yang ingat itu dengan jelas? Kakak, aku mahasiswa tahun pertama dari Universitas Fengcheng. Mereka adalah orang jahat. Percayalah padaku, kartu pelajarannya asli. Dia adalah mahasiswa dari Fengcheng. Itu sama sekali bukan yang kamu klaim. Menantu yang kamu besarkan sejak kecil. Grup Feng baru saja mengungkap kasus ini. Insiden wanita dirantai. Kalian segerombolan kriminal. Kalian berani berbuat jahat meski ada skandal baru-baru ini. Kelompok ini adalah orang jahat. Orang-orang jahat ini di sini adalah yang paling dibenci. Hentikan mereka. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka membawa orang itu pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Dudut, aku adalah Othi, orang kepercayaan Devei. Wilayah Jiangzhou. Dari grup Feng. Siapa yang berani menyentuhku? Kalian. Mengapa kalian takut padanya? Gadis bau. Ibu melawan. Kamu harus punya kemampuan untuk itu. Mereka takut padamu, tapi saya tidak takut. Jika kamu hari ini ingin membawa orang itu pergi, kecuali kamu melangkahi mayatku. Kau tidak takut mati. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginan tidak memberimu jalan keluar. Saudara-saudara, hancurkan semuanya. Menjauh. Pergi. Sekarang, semua orang yang melihat sudah pergi. Kau dan ibumu. Benar sekali, hanya kau dan ibumu yang akan tersisa. Aku belum pernah bermain dengan pasangan ibu dan anak perempuan sebelumnya. Kakak besar Feng Group. Kembali ke kancah. Ibu, kamu akhirnya sadar. Di luar batas ketahanan. Tidak perlu menahan lebih jauh. Kalian semua bangun. Kalian berdua pergi juga. The film was translated and narrated by M Media. Di belakang. Apa yang kalian takutkan pergi? Ibu,
Kau tidak bisa membunuhku. Aku punya dukungan yang sangat kuat. Pendukung besar. Beritahu kami, siapa dia? Jika aku memberitahumu kau akan ketakutan setengah mati. Qin Tianming, Qin Tianming. kau tidak akan berani menyentuhku kan? Seumur hidupmu, jadilah Kasim untuk menebus dosamu. Nona muda, apa yang kau lakukan? Bangun. Bibi. Kakak, aku sungguh tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, maka aku akan. Jangan berpikir seperti itu, kami menyelamatkanmu, bukan agar kamu membalas budi atau semacamnya. Benar. Ayo, duduklah dulu. Duduklah. Jangan menangis. Bibi akan menuangkan air untukmu. Apakah kamu merasa lebih baik? Besok pagi, aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Kalau begitu, jika aku pergi, bagaimana jika orang-orang itu datang mencarimu? Bibi, orang-orang jahat itu, mereka sangat kuat. Mereka punya orang yang mendukung mereka. Jika mereka kembali untuk balas dendam. Nona muda, tolong jangan khawatir. Kau cukup dengan damai. Kembali ke sekolah dan hadiri kelas. Lindungi dirimu baik-baik. Mereka tidak akan mencarimu. Mereka hanya akan datang mencariku. Bibi, yang aku khawatirkan adalah mereka datang mencari kalian berdua. Kalau begitu kau bahkan tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, beberapa orang sudah menunggu untuk membuat masalah denganku. Selama 20 tahun sekarang. Kembalinya kakak besar ke Kancan. Mengenai Qin Tianming, pemimpin dunia bawah tanah saat ini, sejauh menyangkut grup fan, adalah masalah besar. 20 tahun yang lalu, kakak besar dan Qin Tianming memiliki hubungan yang bernasib buruk. Shen Han, dia adalah putri mereka. Hexagram 9 Yan. Bagaimana itu mungkin? Hexagram 9 Yan. Mungkinkah? Qin Tianming pemimpin bawah tanah grup fan. Langit benar-benar tidak membantuku. Davi asisten Qin Tianming. Keluarga Qian. Semua bos besar grup fan sudah tiba. Bagus. Ibu Ri, kita mulai. Sialan saudara perempuan Shen Mei. Lian si saudara perempuan Shen Mei. Semua orang ada di sini. Saya mengundang semua orang ke sini hari ini untuk membahas hanya satu masalah. Kakak besar dari 20 tahun lalu telah kembali. Qin Tianming, bicaralah dengan jelas. Kamu memanggil kami ke sini karena kamu ingin. Selamat datang kembali kakak. Ibu Si berencana untuk menghadapinya. Kemana kita akan melangkah dari sini? Itu semua terserah kalian sendiri. Namun, izinkan saya mengingatkan kalian tentang satu hal. Shen Mi adalah orang yang melanggar kontrak lebih dulu. Omong kosong. Kalian yang bertindak sembarangan lebih dulu, dan kemudian memaksa kakak besar untuk bertindak. Sekarang kau ingin membalikan keadaan dan menyalahkannya. The film was Kau Qin Tianming, translated menjabat and sebagai bos narrated grup by Feng M selama lebih Media. dari 20 tahun. Lihatlah kekacauan yang terjadi pada grup Feng. Apakah kau berani mengatakan bahwa perbuatan kotor ini tidak mendapat dukunganmu? Jaga mulutmu saat berbicara denganku. Karena rasa hormat, aku memanggil kalian semua ke sini. Jangan terlalu meninggikan diri kalian. Jangan mulai berdebat. Begitu kau tiba. Liang Xi, mengapa kau berpura-pura menjadi orang baik? Aku dengar 20 tahun yang lalu, Shen Mei paling menghargaimu. Katakan padaku, sekarang kau bisa lakukan untuk membantu Shen Mei. Orang tua bodoh. Dengarkan baik-baik kalian semua. Tanyakan pada diri kalian, apakah kalian masih punya wilayah tersisa? Bisakah kalian masih memungut uang perlindungan? Siapa di antara kalian yang bisa dibandingkan denganku? Bagaimana jika kita bergabung dengan mereka? Karena kau tidak mau bermain lagi. Kalau begitu mari kita balik meja. Baiklah.
Saya tahu kalian semua punya ide yang berbeda. Itu tidak masalah. Saya akan memberi kalian waktu untuk berpikir. Hari ini, mari kita berhenti di sini. Tuan Qin, izinkan aku mengingatkanmu akan sesuatu. Jika kau bisa bergaul baik dengan kakak besar, kami akan tetap mengakui dirimu. Tapi jika kau berani bertindak, posisi bos tertinggi di grup Feng, kau tidak akan bisa mempertahankannya. Wanita jahat itu. Jika Shen Mei tidak mati, grup Feng ini tidak akan pernah damai. Cukup. Kau terlalu impulsif. Saya sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Bahwa saya ingin berurusan dengan Shen Mei. Tuan Qie, apa maksudmu dengan ini? Lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada memperdalamnya. Pergi siapkan sejumlah uang. Jangan sampai kurang dari 1 juta. Mengapa kita butuh begitu banyak uang? Tentu saja sopan santun sebelum kekerasan. Jika dia bersedia mengambil uang itu dan pergi, semuanya bisa dinegosiasikan. Kalau tidak, kita punya rencana cadangan. Lin Shizhu Lin Shizhu Ketua Haicheng Internasional. juga merupakan sosok legendaris setelah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Tetapi biasanya Lin Shizhu hanya menampilkan dirinya sebagai seorang profesor universitas. Dia juga merupakan salah satu pengagum Shen Mei. Lin, Zhu Jincheng asisten Lin Shizhu. apakah kau benar-benar harus berpakaian begitu lusuh? Apa yang kamu tahu? Ini disebut aura sarjana. Aku sudah lama pensiun dari dunia bawah. Aku sekarang adalah seorang profesor universitas. Teh ini berbau cukup harum. Kamu harus mencobanya. Kak Mei, Xiaohan. Aku dengar sesuatu terjadi di warung jalanan. Kamu tidak terluka kan? Guru Lin, kamu di sini lagi. Aku baik-baik saja. Tapi tangan ibuku terluka. Terluka? Di mana lukanya? Biar kulihat. Tidak. Bukan apa-apa. Xiaohan. Guru Lin adalah gurumu bagaimanapun juga. Kenapa kau menggodanya? Jaga perilakumu. Ibu, aku tidak sedang menciptakan kesempatan untuk kalian berdua. Lihatlah betapa Guru Lin sangat mengkhawatirkanmu saat dia mendengar kamu dalam masalah. Bukankah dia langsung datang? Kau punya terlalu banyak waktu luang. Jika kau punya waktu, pergilah menghabiskan waktu dengan gadis muda itu. Aku tahu, Ibu. Davei dari Jiangchen secara khusus datang untuk menghormati kakak besar. Kau datang cukup cepat. Shizhu, kau harus kembali dulu. Aku perlu menangani beberapa urusan dunia hitam. Dunia bawah. The film was Kedengarannya cukup translated menarik. and Bawa aku narrated untuk by melihatnya. M. Media. Guru Lin, kamu adalah seorang intelektual. Aku perkirakan aku bisa menghadapi 5 orang sepertimu. Mengenai masalah ini, ibuku dan aku bisa mengatasinya dengan baik. Kamu sebaiknya pergi lewat belakang. Aku sedang diremehkan sekarang. Kau Mamang, yang dirumorkan di dunia bawah tanah. Kakak besar. Senang bertemu denganmu. Dan siapa kau? Namaku Hui Yuanfei. Berkat rasa hormat dari saudara-saudaraku di jalanan, semua orang memanggilku Kak Fei. Hei tua itu. Baru saja dipukuli menjadi Kasim oleh kakak besar. Itu adalah bawahanku. Kalau begitu, apakah kau juga di sini untuk membuat masalah bagi kami ibu dan anak? Tidak, aku tidak. Justru sebaliknya. Ini $1 juta digunakan untuk meminta maaf kepada kalian ibu dan anak. Itu benar-benar cukup banyak. Cukup bagiku untuk hasilkan dalam 20 tahun.
Aku punya banyak uang. Ini hanyalah tanda kecil. Selain itu, meminta maaf padamu kakak besar. Aku juga ingin melakukan kesepakatan bisnis denganmu. Aku hanya seseorang yang menjual barbeku. Bisnis macam apa yang bisa kubahas denganmu? Kesepakatan bisnisku ini sangat sederhana. Kakak besar kau pasti bisa melakukannya. Ceritakan padaku. Itu adalah, bawa putrimu. Dan tinggalkan grup Feng. Itu benar-benar cukup sederhana. Bukankah sudah kukatakan padamu, ini sangat sederhana. Kakak kau pasti bisa melakukannya. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya. Kakak kau harus berpikir jernih. Ini 1 juta. Kemanapun kau pergi, itu akan cukup untuk kau belanjakan selama beberapa waktu. Bahkan jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau masih harus memikirkan putrimu. Kita seharusnya seumuran kan? Lihat apa yang kupakai. Sekarang lihat dirimu. Meskipun aku berpakaian sederhana, setidaknya aku terlihat seperti orang yang baik-baik. Beberapa orang meskipun mereka mengenakan merek desainer, bagaimanapun kamu melihatnya, mereka tidak terlihat seperti orang yang baik-baik. Kau, Ada apa? Apakah aku menyebutmu? Mengapa kamu marah? bagus. Sangat bagus. Sepertinya hari ini kau tidak berencana berbicara baik-baik denganku. Benar. Apa yang perlu dibicarakan dengan kalian orang jahat? Aku sudah bilang sejak lama bahwa sampai kalian para penjahat benar-benar dimusnahkan, aku sama sekali tidak akan meninggalkan Feng Group. Baiklah, karena kau tidak mau pergi, maka tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Aku sekarang akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Kalau begitu coba saja. Kakak, aku tahu kau adalah petarung yang tangguh. Tapi apakah kau pikir aku belum membuat persiapan yang cukup? Saudara-saudara, cukup basa-basinya. Saatnya mengerahkan pasukan. Semuanya keluarkan senjata kalian. Berikan padaku. Ibu, biarkan aku saja yang mengurus orang-orang ini. Adik kecil, lihatlah, yang ini cocok untukmu. Berapa harga ini? 5 kuai. Kurangi harganya. 4 kuai. Hanya selisih 1 kuai. Berhentilah menawar denganku. Aku mencari uang untuk biaya pengobatan putriku. Kurangi harganya. Atau mungkin kau bisa melihat beberapa barang lagi. Jika kau melihat beberapa barang lagi, aku akan memberimu diskon. Halo, aku akan segera ke sana. Jangan buru-buru aku. Saudara perempuan Shenmei. Aku mengalami masalah. Kakak besar, apa? Datanglah ke warung pasar malam. Kakak besar memanggil. Aku akan melewati api dan air. Tanpa ragu. Apakah kau masih menjual atau tidak? Aku menutup toko. Bagus. Joel, seseorang memanggilmu. Mereka bilang mereka mendapat masalah. Bernama Shenmei. Kriminal kecil membuat masalah. Tunggu aku pergi ke sana. Dan bantai mereka sepenuhnya. Sepotong. Pertarungan yang mana? Tidak peduli siapa yang datang. Hari ini, kau harus mati di sini. Saudara-saudara, biarkan mereka melihat dengan jelas. Era milik The kakak. film was translated Sudah and berakhir. narrated by M Media. Anak kecil. Kau benar-benar berani datang dan membuat masalah untuk kakak besar. Dari mana datangnya aktor ini? Tidak ada panggung di sini. Jika kau tidak ingin mati, menyingkir. Sialan, hanya kau sendirian, kakak besar. Jangan khawatir, Ibuna mungkin hanya aku. Saudari-saudari, mereka semua bergegas ke sini untuk menyambutmu. Saudari-saudari, selamat datang kembali kakak besar, untuk kembali di dunia bawah. Selamat datang kembali kakak besar. Kalian mencoba membuatku tertawa sampai mati. Sekelompok orang tua dan lemah. Dan ada satu yang menyanyikan opera. Saudara-saudara, jangan menahan diri. Tangani mereka semua. Orang-orang tua dan sakit ini untukku. Saudari-saudari, anak-anak muda ini berpikir, kita tidak bisa mengangkat pisau lagi. Beri mereka pelajaran yang bagus. Serang, pukul mereka untukku. Pukul.
Sekelompok orang biasa-biasa saja. Bangun kalian semua. Bunuh mereka. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Kakak. Aku tahu aku salah. Ini bukan ideku. Kembali dan beritahu Qin Tianming. Suruh dia mencuci lehernya bersih-bersih. Dan tunggu. Orang ini milikmu. Selamatkan hidupnya. Kembali dan laporkan kepada Qin Tianming. Tidak kakak. Tidak. Shen Mei tahu. Balas dendam Qin Tianming akan segera datang. Da Fei. Pertama ada Othei, lalu ada kau. Shen Mei. Itu kejam. Selain Shen Mei, ada satu lagi. Apel. Apa yang kau katakan? Dia juga punya seorang putri. Anak perempuan. Mungkinkah itu anakku? Ya. Itu pasti anakku. Setelah Xian Mei dibius saat itu, dia hanya tidur denganku. Memiliki anak perempuan, kau tidak akan lagi menjadi seseorang yang sama sekali tanpa kelemahan. Liang Xi, bertindak cepat. Apakah Xian Mei hidup atau mati tidak penting, anak perempuan itu. Aku menginginkannya hidup-hidup. Da Fei, beristirahatlah dengan baik. Qin Tianming memiliki pengaruh besar di dunia bawah. Tapi tahun-tahun ini, dia tidak pernah punya anak. Sekarang, dia tahu dia punya seorang putri. Dia akan mencoba segala cara untuk mengambil putrinya kembali. Daging panggang yang unik. The Ibu film was translated and Qin narrated by Tianming itu M Media. adalah ayah kandungku kan? Xiao Han kau, kenapa kau menanyakan itu? Setiap kali namanya disebutkan, ekspresimu berubah. Ibu, aku sudah dewasa. Beberapa hal bisa kamu ceritakan padaku. 20 tahun yang lalu. Ibu seperti Wu Lili, malam itu. Saya datang ke grup Feng untuk kuliah. Hari-hari itu sungguh indah. Kemudian, saya menjadi sasaran orang jahat. Saat itu, Luo Hang adalah bosnya. Saya dijual ke kelab malamnya untuk bekerja sebagai pemandu lagu. Qin Tianming adalah bawahan Luo Hang. Untuk memaksa ibu tunduk, mereka membius saya, membuat saya dan Qin Tianming berhubungan. Ibu, tidak apa-apa. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saya sudah menerimanya, itu bukan apa-apa.
Itu tidak penting. Mengenai Qin Tianming. Qin Tianming. Ini adalah alamat Qin Tianming. Saya pikir Qin Tianming sekarang sudah tahu bahwa kamu adalah putrinya. Saya ragu berkali-kali, apakah saya harus memberikan alamat ini kepadamu. Tapi saya pikir, meskipun dia adalah bajingan, bagaimanapun juga dia masih ayah kandungmu. Kamu harus tahu kebenarannya. Kamu juga harus memiliki kesempatan untuk memilih. Aku akan pergi mencarinya. Ya. Saya menghormati pilihanmu, tapi aku ingin kamu ikut denganku untuk membalas dendam padanya. Balas dendam. Kamu, apakah kamu benar-benar tidak peduli bahwa dia adalah ayah kandungmu? Ibu, meskipun dia memberiku kehidupan, tapi tindakan memberiku kehidupan ini, baginya itu adalah kecelakaan. Bukankah begitu? Ibu adalah orang yang membesarkanku hingga dewasa, orang yang membuat hidupku berarti. Dan dia adalah orang jahat yang menyakitimu. Dia adalah musuh kita. Ibu mengerti. Ibu akan mempertaruhkan nyawa ibu untuk melindungimu. Ibu jangan khawatir. Aku tidak akan menjadi beban bagimu, Ibu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu mendengar semua itu. Aku hanya sedikit menguping di pintu. Aku tidak mendengar dengan jelas. Sheshu, di masa depan, kamu sebaiknya tetap jarang-jarang datang ke tempatku. Apakah aku melakukan kesalahan? Kamu baru saja mendengar semuanya. Saya bukan pilihan yang baik untuk seorang istri. Saya tidak bersih. Apa yang tidak bersih darimu? Kak Mei, kita berdua sudah setua ini sekarang. Apalagi yang tersisa untuk dipedulikan? Kamu harus pergi. Baiklah. Kalau begitu makanlah selagi hangat. Aku akan datang lagi besok. Lin Shishu memutuskan untuk bertindak. Tidak seorang pun diizinkan menyentuh orang yang dia cintai. Ceolin, laporan selesai. Ini adalah seluruh dokumen mengenai grup Qin di bawah Qin Tianming. Sangat bagus. Mulai hari ini, kita akan melancarkan serangan komprehensif terhadap mereka. Aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Ibu, sebenarnya aku pikir Guru Lin juga orang yang sangat baik. Tentu saja saya tahu dia orang baik. Itulah mengapa saya semakin harus memintanya pergi. Jadi kamu takut melibatkan dia. Dia adalah seorang cendekiawan yang terhormat. Tidak perlu terlibat dalam perseteruan dunia bawah ini. Halo, kakak. Selamatkan aku. Liangxi. Ada apa? Hotel Kinguang kamar 303. Ibu, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Kamu jaga toko. Saya tahu apa yang saya lakukan. Liangxi. 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 Xiaomei. Lama tidak bertemu. Qin Tianming. Serahkan Liangxi. Bukankah Liangxi tepat di belakangmu?
Liangxi. Kamu. Kakak. Kakak. Aku minta maaf. Aku melakukannya demi putriku. Cukup. Berhenti berteriak. Obatnya manjur. Dia tidak bisa mendengarmu. Apa yang kau minta aku lakukan? Sudah kulakukan semuanya. Di mana putriku? Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Apel. Ambil ponsel Shanmei. Ambil fotonya. Kirimkan ke anak perempuannya. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Jika kau ingin anak perempuanmu aman, maka ikuti instruksinya. Sudah siang. Tidak ada yang mengangkat telepon. Tidak ada kabar sama sekali. Xiaohan. Bibi Xia, kau bangun pagi sekali. Di mana ibumu? Dia belum bangun. Yang ini adalah barang milik kami para saudari. Makan malam bersama. Dan makanan bawa pulang. Dibawa agar kalian semua coba. Kalian semua pergi makan malam kemarin. Ya. Apakah Bibi Liangxi ikut? Dia tidak pergi. Suaminya kau tahu, tidak mengizinkannya pulang larut malam. Kami mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang. Lalu bagaimana dia bisa berada di Hotel Qin Buang? Mungkinkah? Ibu? Apa yang terjadi? Bibi Liang mengkhianati kita. The film was translated Apa yang kau and katakan? narrated by M Media. Bibi Xia, aku harus pergi ke Hotel Qin Buang sekarang juga. Tolong jaga warung makan ini untukku. Xiaohan. Serahkan ibuku. Benar-benar seseorang yang dibesarkan oleh wanita itu sama sekali tidak punya sopan santun. Kamu mencari mati. Pertama kali kau bertemu ayahmu, namun punya sikap seperti itu. Aku tak punya waktu bicara denganmu. Serahkan ibuku sekarang juga. Entah. Aku akan memukulmu sampai kamu menyerahkannya. Aku tahu kau adalah petarung yang cakap. Jika Shanmei ditempatkan di ruangan ini, tidak ada yang bisa melindunginya. Lihatlah keluar jendela. Shanmei ada di mobil itu. Setujui persyaratanku, dan aku bisa membebaskannya. Kalau tidak, begitu mobil mulai bergerak, ibumu akan hilang selamanya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kembalilah ke sisiku. Biarkan aku membesarkanmu dan mendidikmu. Kamu mendidikku. Mendidikku untuk menjadi orang jahat. Grup Kinku sama sekali tidak memiliki bisnis terlarang. Selain itu bersamaku, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Setiap sen yang kamu ambil, itu semua uang bersih. Perusahaanmu mungkin tidak memiliki bisnis terlarang. Tapi kamu mengizinkan bawahanmu melakukan hal-hal buruk. Kamu benar-benar menghitung stima yang bagus. Katakan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak bisa menyangkal. Aku bisa memberimu kehidupan yang baik. Shanmei tidak bisa. Kehidupan yang baik yang kamu sebut. Kehidupan yang baik apa itu? Kekuasaan, status, uang. Bukankah begitu? Kau pada dasarnya tidak tahu arti dari hidup seseorang di dunia ini. Karena kau hanyalah orang jahat. Cukup. Jika aku hanya mengirim pesan kepada mereka, mobil itu akan segera pergi. Aku tidak yakin setelah mobil itu pergi, apa yang akan mereka lakukan. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan kembali bersamaku? Jika kamu setuju untuk kembali bersamaku, kamu bisa memiliki segalanya, dan Shanmei bisa hidup. Apakah ada hal lain yang masih perlu dipikirkan? Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan kembali dengan orang jahat sepertimu. Usir mobil itu. Kamu melewatkan kesempatan terakhir untuk menyelamatkannya. Ibumu terbunuh karenamu. Ibuku, aku akan menyelamatkannya sendiri. Kamu gila. Ibu telah melindungiku selama 20 tahun. Hari ini, giliranku untuk melindungimu. Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Masuk ke mobil.
Cepatlah. Ibu, hentikan. Segera turunkan ibuku. Xiaohan, masuk ke mobil. Sinyal bahaya dunia bawah. Kakak besar saat ini dalam bahaya besar. Ikut aku untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara, kejar. Van komersial di depan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Tuan Kier, kita di kebun. Ada mobil di mana-mana. Sialan, dari mana Shen Mei mendapatkan kekuatan sebesar itu? Cari tempat kosong terdekat untuk parkir. Kami menggali lubang di sini akan memakan waktu setengah hari. Jangan pedulikan dia. Aku punya cara untuk menghadapinya. Hentikan mereka. Dia ada di sini. Tetapi kalian berdua, terlihat seperti ini sekarang, mungkin tidak bisa membawanya pergi kan? The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Peti mati itu sudah lama dipaku tertutup. Bahkan dewa pun tidak bisa membukanya. bajingan. Kamu bisa memanggil petugas keamanan, atau memanggil bala bantuan. Namun, Shen Mei sudah lama mati lemas. Kamu tidak punya ibu lagi. Sekarang, aku adalah satu-satunya kerabat. Tidak, itu tidak mungkin. Ibuku tidak akan mati. Jika kamu terus memukulnya seperti itu, Shen Mei tidak akan mati. Kamu akan mati duluan, demi Shen Mei. Apakah ini sepadan? Qin Tianming, aku akan membunuhmu. Ibu, jika aku hari ini tidak bisa membantumu membalas dendam, aku juga tidak akan hidup. Kita akan menjadi ibu dan anak di kehidupan selanjutnya. Xiaohan, Putri, Serang. Xiaohan, Xiaohan, Putri, Xiaohan. Ibu? Ibu, apakah itu ibu? Aku akan mengeluarkanmu sekarang juga. Mengapa kalian semua masih berdiri terpana di sana? Serbu untukku.
The film was translated and narrated by M Media. Selamatkan ibuku. Kecuali aku menyelamatkan ibuku, aku tidak akan jatuh. Sudahlah, kesabaranku sudah habis. Karena kamu sangat ingin mati, kalau begitu matilah. Jangan menahan trik apapun. Ambil nyawa mereka. Ibu, itu kamu yang melukai si Lohan seperti ini, Qin Tianming. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku tidak membesarkanmu untuk menjadi tidak berguna. Serbu untukku. Jangan bergerak, Shen Mei. Tidak peduli seberapa hebat kamu bertarung. Bisakah kamu menghindari peluru? Ibu, si Lohan. Mundur. Baiklah. Pada saat seperti ini, kamu masih ingin melindunginya. Aku memperingatkanmu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu setuju untuk ikut denganku, aku bisa berjanji untuk tidak membunuh ibumu. Namun, aku harus melumpuhkannya. Grup Feng tidak mengizinkan. Apakah masih ada kakak perempuan? Jika kau ingin menyentuh ibuku, kecuali kau melangkahi mayatku. Ibu, Baiklah. Bagus sekali. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Seorang putri yang tidak mengakuiku, tidak berguna untuk dipertahankan. Qin Tianming. Apa kau pikir aku sudah mati? Kamu juga terburu-buru menuju kematianmu. Kar. Aku dengar sebelumnya kamu tampil opera benar, Kar? Kakak perempuanmu sekarang tidak berani bergerak, hanya mengandalkan trik-trik curang itu di panggungmu. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Benar sekali. Aku adalah seorang pemain opera. Hari ini aku akan mengajarkanmu sebuah pepatah. Dari kelompok opera, gerakan yang dilakukan adalah palsu. Tapi yang dilatih adalah keterampilan nyata. Apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun juga, kita semua adalah keluarga. Kamu tidak bisa. Kakak Mei, aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Tidak perlu BBC ya. Kau harus kembali dulu. Toko tidak boleh ditinggalkan tanpa penjagaan. Jangan khawatir, saya di sini sekarang. Tapi, Kakak, Nona Shen, kami adalah dokter dari rumah sakit swasta Haisheng. Kami secara khusus di sini untuk membawa kalian berdua untuk perawatan. mari kita panggil ambulans. Sejak kapan? Rumah sakit swasta Haisheng adalah rumah sakit paling mahal di grup Feng. Kita tidak mampu untuk tinggal di sana. Biaya pengobatan sudah dibayar. Silakan masuk ke mobil. Ibu, masalah ini terlalu aneh. Menurutmu siapa pelakunya? Saya juga tidak tahu. Sialan baru saja menelepon dan berkata bahwa area warung makan juga sudah diamankan. Katakan padaku, mungkinkah itu konspirasi Qin Tianming? Belum jelas. Tolong jangan gugup kalian berdua. Saya adalah dokter yang merawat Anda, Chiu Jingchang. The film was
Dan ini adalah ahli gizi profesional yang disediakan untuk kalian berdua oleh Haisheng. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur kesehatan Anda. Dokter Chu, bolehkah saya tahu siapa yang membantu kita? Kalian berdua adalah pahlawan. Mengobati luka-luka Anda adalah kehormatan bagi Haisheng. Oleh karena itu, Anda tidak perlu memiliki kekhawatiran apapun. Tenang saja dan fokuslah pada pemulihan Anda. Baiklah, silakan nikmati hidangan Anda kalian berdua. Berhenti. Kakak, apakah Anda punya instruksi lain? Siapa sebenarnya kamu? Kamu sama sekali bukan dokter. Kakak, Anda pasti bercanda. Kamu punya tato di tanganmu. Apakah seorang dokter akan melakukan itu? Ini adalah rumah sakit swasta kami. Mengenai hal-hal ini, persyaratannya tidak terlalu ketat. Alasan. Dan kamu menguasai keterampilan bela diri. Kakak saya, Ibu, kakak, Nona Shenhan, kalian berdua terluka. Saat ini Anda membutuhkan istirahat dan pemulihan. istirahat dan pemulihan. Kurasa ini adalah tahanan rumah. Kami tidak bermaksud begitu. Anda bebas untuk datang dan pergi. Hanya saja, bos kami berkata, jika terjadi sesuatu pada Anda, dia akan menindak saya dengan keras. Bos, siapa sebenarnya bosmu? Silakan istirahat di sini beberapa hari. Ketika bos saya selesai dengan urusannya, dia akan datang menemui Anda secara pribadi. Berhenti mengejar. Ibu, mereka punya orang di mana-mana di sini. Kita terluka sekarang. Kita bukan tandingan mereka. Ibu, kau benar-benar berani memakan itu. Bagaimana kita tidak bisa makan? Pemulihan terlalu lambat, dan kita akan semakin tidak bisa pergi. Tidakkah ibu takut mereka menaruh racun di makanan kita? Haisheng adalah rumah sakit terbaik di grup Feng. Jika saya mati di sini, keributan akan terlalu besar. Mereka tidak akan berani. Ibu, jangan sebut-sebut soal itu. Apa yang mereka siapkan semuanya. Hal-hal yang biasanya kita suka makan. Hal-hal yang biasanya kita suka makan. Mungkinkah itu benar-benar seseorang yang kita kenal? Siokin, keributan dari penindakan di seluruh kota menyebabkan terlalu banyak masalah. Sekretaris Kim Tianmi. Kami diselidiki oleh pihak berwenang. Puluhan orang ditangkap. Sekarang, saudara-saudara di cabang-cabang bawah tanah, di mana-mana, mereka semua tidak dapat bertindak. Juga, Haisheng International merebut kesempatan dan masuk, menyerbu dan mencaplok sejumlah besar aset kami. Kerugiannya mungkin beberapa miliar. Apa? Siokin, mohon jangan gelisah. Mohon jaga kesehatan Anda. Semua ini berkat wanita itu Shen Mei. Di mana dia sekarang? Di mana? Saya dengar, dia dan putrinya sedang dirawat karena cedera di rumah sakit Haisheng. Pergi ke rumah sakit dan berikan pukulan terakhir. Ambil nyawa. Bunuh mereka berdua. Baiklah, saya akan segera menanganinya. Bos di balik layar ini benar-benar teliti. Ibu, katakan padaku, apa sebenarnya yang dia inginkan sampai bersusah payah seperti ini? Nyonya, Nona, semuanya sudah dibereskan. Kami permisi. Ibu, dia barusan. Apa sebutan kita? Mungkin ini hanya etika rumah sakit. Swasta kelas atas. Permisi. Saya salah tempat. Salah jalan. Tidak benar. Ibu, kamar pasien kita adalah satu-satunya di seluruh rumah sakit. Bahkan jika mereka mencari seseorang, mereka tidak akan menemukan jalan ke bangsal kita. Saya lihat ada yang mencoba mencelakai kita di sini dan memastikan kembali lokasi target. Kita harus pergi secepat mungkin. Pergi. Eolin, mereka masih mencoba melarikan diri. Ibu dan anak perempuan ini
terkadang The hanya film was terlalu berhati-hati. translated and J. Eolin, narrated by apakah M. Anda Media. benar-benar tidak berencana untuk? Haruskah kita memberitahu mereka secara langsung? Ini belum waktu yang tepat. Ini buruk. Siapa orang-orang ini? Bawa orang-orang untuk menyelamatkan mereka. Ya. Tuan Kie, kami baru saja mengonfirmasi lokasi, dan mereka melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lebih baik jika mereka pergi. Mereka terluka. Cari kesempatan untuk segera bertindak. Aku akan mengirim orang untuk perkuat MI. Hati-hati! Menurutmu, membawa kita ke sini untuk perawatan, mungkinkah itu konspirasi Qin Tianming? Tidak mungkin, Qin Tianming. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, tapi orang berbaju hitam barusan itu jelas bukan orang baik. Siapa? Tidak buruk. Kecepatannya cukup cepat. Kakak, Tuan Qin menyampaikan salamnya kepada Anda. Benar-benar dia. Bagaimana bisa? Melukai anggota tubuhnya belum cukup. Dia ingin menderita lebih banyak lagi. Jangan bicara omong kosong. Melebih-lebihkan dirimu. Kau datang sangat cepat. Ibu pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Lukamu lebih parah daripada lukaku? Mengapa kamu mencoba bersikap berani? Jika kita pergi bersama. Ibu, Jangan buang waktu. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati di sini. Yang akan mati adalah kalian. Dokter Chu, mengapa mereka ada di sini? Mereka mencoba memblokir kita. Kita hanya bisa mempertaruhkan nyawa kita sekarang. Nona Shen, tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda. Saya seorang dokter. Yang paling saya benci adalah melihat orang baik mempertaruhkan hidup mereka. Namun, mempertaruhkan hidup saya melawan orang jahat. Saya cukup senang melihatnya. Sekumpulan dokter berani terlibat dalam masalah pelik ini. Saudara-saudara, jangan beri ampun pada mereka. Bunuh mereka semut. Siapa bilang dokter? Tidakkah Anda tahu Anda bisa merenggut nyawa seseorang? Saudara-saudara, tunjukkan senjata kalian. Kakak, kali ini Anda harus percaya pada kami kan? Siapa sebenarnya kalian semua? Tentu saja kami adalah orang-orang yang membantu kakak di grup fan, selain Luohang, dan orang-orang seperti Qin Tianming yang akan menentang kakak. Siapapun yang lain memiliki nurani, membantu kakak, sama sekali tidak aneh. Bukankah begitu? Kamu bahkan tahu tentang Luohang dan Qin Tianming. Kakak, luka Anda belum sembuh. Kita harus kembali ke bangsal terlebih dahulu sebelum berbicara. Beberapa hari kemudian, Ibu, saya baru saja menerima kabar. Kedua orang itu telah ditahan secara pidana. Kali ini, mereka pasti bisa dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Kak Mei, Xiaohan, saya punya kabar buruk. Qin Tianming sudah meninggal. Apa? Aku sudah mengikuti instruksi kakak Luo dan bertanggung jawab atas semua kejahatan. Dia juga berjanji untuk membantuku mengatur pembebasanku. Aku akan segera keluar. Shen Mei, kamu ingin membunuhku? Itu tidak akan semudah itu. Mencari teman. Menemukan teman baik. Dan kemudian dikhianati lagi. Apa yang kamu teriakkan? Apa kamu pikir ini konser? Pembunuh bayaran Luohan. Apa yang kamu coba lakukan? Apa kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyentuhku, tunggu sampai aku keluar. Awasi keluargamu. Kakak Ken. Terima kasih, karena telah menjaga rahasia kakak Luo. Mohon Anda, menjaga rahasia ini selamanya. Kamerat sipir. Saya menyerah. Luohang pasti menipunya agar menanggung semua kesalahan, lalu membunuhnya untuk membungkamnya. Petugas keamanan mengatakan hal yang sama. Tetapi mereka butuh bukti untuk menangani kasus. Sekarang semua kesalahan
telah ditimpakan pada Qin Tianming. Luohang masih bebas berkeliaran. Karena keadaannya begitu, maka bukti ini kami akan mencarinya sendiri. Saya bisa membantumu. Pengaruh Haisheng internasional hanya efektif di area beradab, di tempat terpencil dan terasing seperti ini. Saya khawatir jangkauannya terbatas. Sarang para penjahat ini berada di desa-desa jauh di pegunungan. Seluruh desa satu marga dan satu garis keturunan membentuk blok yang tidak bisa ditembus. Pihak berwenang sudah menyelidiki sebelumnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Pantas saja mereka bisa bertindak begitu kurang ajar selama ini. Hanya ada satu cara untuk masuk ke desa secara menyamar. Tidak, Ibu, apakah ibu akan? Xiaomi, itu terlalu berbahaya. Biarkan saya yang melakukannya. Sheshu, tidak perlu. Terima kasih karena selalu membantu kami selama ini. Tapi, mari kita berhenti di sini. Apa maksudmu berhenti di sini? Kak Mei, apakah kamu masih marah padaku? Marah karena aku berbohong padamu. Saya tidak kekanak-kanakan itu. Niat Anda. Saya tahu. Namun, masalah ini adalah rintangan di hati saya yang harus saya lewati sendiri. Sebenarnya 20 tahun yang lalu, saya seharusnya sudah melakukan ini. Tapi saat itu, saya sedang mengandung Xiaohan. Jadi saya tidak punya pilihan selain berkompromi. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan perhitungan. Ibu, apakah kita akan pergi sekarang juga? Sebelum kita pergi, pertama mari kita temui seseorang. Ibu, apakah ibu pikir Bibi Liang dia akan berani menemui ibu sekarang? Dia pasti sudah kabur sejak lama. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Dia tidak punya tempat tujuan. Wanita jahat, aku akan membunuhmu hari ini. Hentikan. Kenapa kamu tidak melawan? Apakah kamu hanya akan membiarkan dia memukulmu seperti ini? Penjahat, apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak bisa mengalahkanmu? Tentu saja aku tahu, dia bisa memukulku. Tapi apakah dia punya rasa malu? Kau tanyakan padanya. Apakah dia punya rasa malu untuk memukulku? Biarkan dia memukulku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Apa yang terjadi katakan padaku. Apa yang terjadi? Ayo, ceritakan pada kami dengan benar. Beritahu dia. Secara rinci. Bicaralah. Itu salahku karena tidak menjaga toples anggur prem dengan baik. Diambil oleh anak buah Qin Tianming. Mereka menggunakan putriku untuk mengancamku, untuk menyerangmu. Aku melakukannya. Dia memiliki penyakit jantung sejak kecil. Dia bergantung pada obat untuk mempertahankan hidupnya. Kali ini karena ketakutan. Tidak. Dia tidak bisa bertahan. Apakah kau dengar itu? Ini adalah hal baik yang telah disebabkan oleh jalang ini. Dia menyebabkan keluarga Wang kami tidak punya keturunan. Aku memukulnya. Apa salahnya memukulnya? Sekarang aku berharap aku bisa mencekiknya sampai mati. Anda adalah kakak besar dari grup Feng. Xian Meikal. Dia mengkhianati Anda seperti ini. Namun Anda masih membelanya. Aku mengagumi Anda. Aku akan memberimu acungan jampon secara manual. Ini bukan salahmu. Saya akan membawamu ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Tunggu, kau tidak boleh pergi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Apa yang aku inginkan? Apakah kau tuli? Tidakkah kau mendengarku? Kau tidak boleh pergi. Kau bisa pergi jika kau mau. Bawa uangnya. Menyebabkan kematian penerusku. Masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Jika kamu benar-benar peduli padanya, mengapa kamu tidak melindunginya? Mengapa kamu membiarkan anak buah Qin Tianming mengambilnya? Jika bukan, karena wanita ini menyinggung begitu banyak orang. Bagaimana itu bisa terjadi? Acara hari ini diselesaikan. Wanita inilah bermain dengan mereka berdua, mengambil kebiasaan buruk yang membawanya jatuh ke keadaan ini hari ini. Jika kau bertanya padaku, kau juga bertanggung jawab. Kemarilah. Tunggu. Berikan padaku.
Ini adalah jepit rambutnya. Hari saat dia diculik, dia mengenakan jepit rambut ini. Tapi saat dia dikembalikan, jepit rambut itu hilang. Mengapa benda itu ada padamu? Yang ini. Ini, aku juga tidak tahu itu. Apakah itu kau? Apakah itu kau? The film was translated and Aku tahu, narrated aku by telah M menyinggung Media. banyak orang. Itu sebabnya aku selalu menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Aku sudah bertanya-tanya, mengapa Qin Tianming bisa menemukannya? Mengapa dia dibawa pergi oleh Qin Tianming? Itu kau? Bagaimana mungkin itu kau? Satu jepit rambut. Apa yang bisa dibuktikan oleh itu? Liangxi. Setelah mati kau tak bisa membuktikan apapun pada mereka. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apakah kamu benar-benar percaya? Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kau membuatku setengah mati ketakutan. Tangani aku. Apakah kita hanya mengandalkanmu? Biar ku beritahu, aku adalah warga negara yang taat hukum. Aku bukan seseorang yang bergaul dengan kelompokmu. Jika kau berani menyentuhku, ayo coba saja. Aku akan memastikan kau tetap di penjara selamanya. Semuanya datang dan lihat. Kakak besar dari grup Feng sedang menyerang warga negara yang taat hukum. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku akan membiarkan para tetangga semua datang dan melihat. Kakak besar dari grup Feng sedang menyerang warga negara yang taat hukum. Tangani aku. Apakah kita hanya mengandalkan kalian? Kau tidak hanya hari ini gagal menanganiku. Aku juga akan memeras sejumlah besar uang darimu. Bukankah kau kakak besar? Kau pasti sangat kaya, Kak. Kakak, kau harus pergi. Aku sudah mengkhianatimu sekali. Aku tidak bisa melibatkanmu lagi. Wang Han, sebenarnya aku cukup berterima kasih padamu karena tidak meremehkanku sebelumnya dan memulai keluarga denganku. Itulah mengapa selama bertahun-tahun itu kau berjudi, minum keras. Aku menoleransi semuanya. Tapi satu hal yang sama sekali tidak seharusnya kau lakukan. Jadi kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak akan membunuhku kan? Berhenti bicara omong kosong. Biar ku beritahu, jika aku tidak memerasmu hari ini untuk 8 hingga 10 juta, tidak ada yang boleh pergi. Sudah ada di bawah. Kerumunan telah berkumpul untuk menonton. Kakak, jika seseorang benar-benar memanggil pihak berwenang, kamu benar-benar tidak akan bisa pergi. Mereka yang telah saya hancurkan, yang kaya dan berkuasa, jauh lebih banyak. Kamu berani memeras uang dariku di sini. Kakak, kau benar-benar tidak seharusnya memukulnya. Liangxi. Kakak, para mantan pemimpin geng itu, tidak ada yang bersih. Memukul mereka tidak masalah, tapi Wang Han berbeda. Meskipun dia bajingan, tapi dia tidak punya cacat, tidak ada catatan kriminal. Jika masalah ini tersebar, kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Apa kamu dengar aku? Saya adalah warga negara yang taat hukum. Berani menyentuhku. Aku akan memerasmu sampai mati. Apakah kamu pikir kami takut akan hal ini? Ya, kamu tidak peduli tentang ini. Ayo, silakan coba sentuh aku. Jika kamu berani memukulku sekali saja, aku akan berani meminta lebih banyak. Kamu mau 1 juta. Xiao Han, jangan. Bibi Liang, apakah kamu gila? Ada apa sebenarnya, Bibi? Tidak bisakah kamu membedakan mana yang benar dan salah? Kami mencoba membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Ini urusanku sendiri. Dosa yang aku perbuat sendiri, aku akan menanggungnya sendiri. Kejahatan yang aku lakukan sendiri, aku akan menebusnya sendiri. Kakak, aku tahu kau datang mencariku. Dan tentang apa itu? Dulu, setelah aku ditangkap oleh Lo Hang, dibawa ke tempat yang disebut Desa Hongshan. Tempat itu adalah sarang mereka. Kita tidak akan membicarakan ini sekarang. Kamu butuh perawatan medis. Mari kita ke rumah sakit. Wang Han ini, saya akan mengurusnya setelah saya kembali. Oke, ayo pergi, kakak. Terima kasih. Selama bertahun-tahun. Wang Han. Sebagai suami istri, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Apakah kau harus seperti ini? Ya, tepat sekali. Jika aku tidak mendapatkan uang hari ini, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Liangxi. Kakak ada di sini. Aku minta maaf.
Bisakah kau memaafkanku? Kau memanggilku kakak. Kau akan selalu menjadi kakakku. Kakak. Di kehidupan selanjutnya, kita masih akan menjadi saudara perempuan. Liangxi. Saudariku yang baik. Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ibu, katakan padaku. Seharusnya kita tidak pergi mencari Bibi Liang. Ini adalah takdirnya. Orang-orang di dunia persilatan mengabaikan hidup dan mati. Sangat menghargai kebaikan dan kesetiaan. Lily, ada apa? Mengapa kamu menelpon saya pada jam segini? Apa? Pasti kedua orang jahat itu. Grup Qin sudah dihancurkan oleh Hai Sheng. Mereka telah mencapai jalan buntu. Satu-satunya tempat yang bisa kita tuju hanya desa Hongshan. Maksudmu? Mereka ingin membawa Lily pergi untuk ditukar. Itu hampir pasti. Oleh karena itu, kita harus segera bergegas ke sana secepat mungkin. Kakak, masalah ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau biarkan aku memberitahu Ce Eolin dulu? Terlalu banyak orang hanya akan membuat musuh waspada. Besok pagi, The film kita was akan naik bus paling translated awal and untuk pergi ke narrated sana by M. dan menyelinap masuk ke desa. Kakak Chu, terima kasih. Kamu dan Ce Eolin adalah keluarga. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun juga. Jaga diri. Saya sudah mencari tahu detail desa Hongshan, tempat persembunyian para penjahat, berada di gedung yang belum selesai di sebelah barat desa. Ketika saatnya tiba, salah satu dari kita akan menyelinap masuk, dan satu lagi akan mengawasi. Sepasang Qin, lewat. Sepasang As, lewat. Sepasang Kuyen. Sepasang Dua. Lewat. Lewat. Sudah benar untuk menyerah. Sebagian besar ruangan sudah digeledah. Tidak ditemukan petunjuk. Kantornya ada di sisi utara lantai 2. Mungkin ada bukti di sana. Ada seseorang di ruangan sebelah. Anda harus sangat berhati-hati. Dimengerti? Dasar wanita celaka. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Aku hanya pernah melihat orang mencoba melarikan diri. Aku belum pernah melihat siapapun yang mengantarkan diri sendiri ke depan pintu. Saya sudah ketahuan. Cepatlah, dimengerti. Ibu, saya menemukan bukti kejahatan mereka. Dokumen-dokumennya lengkap. Xiaodai, di siang bolong. Kenapa kamu menutup pintu? Buka pintunya. Ibu, saya rasa saya telah terpojok oleh mereka di kantor. Mereka sepertinya akan segera masuk. The film was translated and narrated by M Media.
Ada platform di luar kantor. Pergi ke arah sana. Hati-hati. Buka pintunya. Xiaodai, buka pintunya. Buka pintunya. Sialan. Seseorang mendobrak masuk. Cepat beritahu, bos. Halo, bos. Kakak Shenhan. Saya akan membawa ibu keluar. Ayo pergi. Pergi. Xiaohan, cepatlah. Orang-orang mereka sedang bergegas naik. Saya tahu, Ibu. Saya sudah menjemput Lily. Kakak, selamatkan aku. Korban lain. Ayo, ikuti saya. Shenhan. Kamu lagi. Kalian berdua pergi duluan. Saya akan tinggal dan menghalangi mereka. Tapi kakak, mereka semua punya alat di tangan mereka. Kau, kakak ini, terlihat sangat mampu bertarung. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan menyeretnya. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo, serang saya bersama-sama. Kalian sudah keluar. Di mana Xiaohan? Bibi. Kakak Xiaohan. Kakak Xiaohan dikepung oleh mereka. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi kami akan membiarkanmu, ibu dan anak bertemu. Namun, itu akan berada di bawah tanah. Kamu mencari mati. Siapa yang mencari mati? Itu belum pasti. Saudara-saudara, serang. Bunuh. Bangun, atapnya tepat di atas. Dia tidak punya tempat untuk lari. Pergi, ya. Berhenti lari. Berhenti. Jangan lari. Lari. Kenapa kamu tidak lari sekarang? Tidak ada jalan keluar. Ibu, bagaimana situasi di pihakmu? Ibu, Kamu tidak perlu mencari ibumu lagi. Ibumu sudah lama ditundukkan oleh anak buahku. Sudah di penjara. Situasinya lebih buruk darimu. orang jahat. Kamu hampir mati namun kamu masih berbicara keras. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Serang. The film was translated and Xiaohan, narrated by bagaimana keadaan di Media. pihakmu? Xiaohan, Berhenti berteriak. Sebentar lagi kamu akan hanya untuk bertemu dengannya. Apa yang terjadi? sepertinya kamu sudah kalah. Sialan. Kakak Luo, ada apa denganmu? Lily,
Bawa gadis muda itu pergi. Jangan sampai Bibi menyakiti anak-anak. Kau, apa yang kau lakukan? Bibi, aku mendengarkan semua yang kau katakan. Aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Kamu seharusnya tidak mempercayai orang jahat. Aku sungguh tidak punya pilihan. Jika aku tetap di sini, satu-satunya pilihan adalah kematian. Aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Membiarkanmu pergi. Mimpi saja. Bawa dia pergi. Tidak, Shenmei, kamu kehabisan pilihan kali ini bukan? bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Xiaohan. Xiaohan, Tidak menyangka itu kan? Tidak menyangka aku punya pistol kan? Xiaohan, bagaimana kabarmu? Xiaohan. Ibu saya baik-baik saja, tapi mereka punya senjata. Di mana aku harus memukulmu selanjutnya? Jantung? Atau kepala? Atau lengan? Kaki? Ibu, saya mungkin tidak bisa bertahan. Xiaohan, ibu akan menangkapmu. Shenmei, apa kamu gila? Ini setinggi 3 lantai. Kamu terluka. Dan kamu masih ingin menangkapnya. Apa kamu membuang hidupmu? Ibu, siapa yang bicara? Apa sebenarnya yang terjadi di pihakmu? Xiaohan. Terakhir kali, ibu gagal melindungimu, menyebabkan lukamu. Kali ini, ibu tidak akan gagal lagi. Ibu bilang akan melindungimu dengan baik. Ibu ada apa, Bu? Siapa yang melakukan ini? Siapa itu? Kalian semua. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu. Karena mempercayai orang yang salah. Karena bersikeras menyelamatkan Hanying. Hanying. Itu Hanying. Ibu, ini semua salah saya. Tapi bagaimanapun juga, hari ini saya harus membawa ibu keluar dari sini. Kamu cukup tangguh. Tapi hari ini kamu tidak akan lolos. The film was translated Mereka and adalah orang narrated jahat. by M. Kalian Media. penduduk desa biasa. Apakah kalian juga akan membantu mereka? Gadis, kamu benar-benar naif. Jika penduduk desa tidak membelinya, bagaimana mungkin kami para penjahat bisa ada? Saudara-saudara, ketiga orang ini hari ini, jika kita membiarkan mereka lolos, kita semua akan ditembak mati? Semuanya katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Bunuh mereka, bunuh. Saya ingin lihat siapa yang berani. Apa yang membuatku tidak berani? Tempat ini terpencil dan terisolasi. Siapa yang akan peduli? Shenmei, kau tidak berpikir teman-teman lamamu masih akan datang untuk menyelamatkanmu kan? Xiaohan, kamu terluka. Kamu bawa Wu Lili dan pergi duluan. Kamu pergi duluan. Jika kita pergi bersama. Cukup, tidak ada yang boleh pergi. Ayo, mari kita ambil cangkul masing-masing. Bunuh bersama-sama. 3 jalang ini. Baiklah, mengerti. Eolin, lokasinya sudah dikunci. Tapi sekarang, situasinya tidak baik. Ibu dan anak itu sama-sama terluka. Serbu desa itu. Segera. Sekarang juga. Tahan, semuanya tahan. Hanya beberapa orang yang muncul, dan kalian takut seperti ini. Bangun. Dari mana datangnya berandalan kecil ini? Ayo,
Kita begitu banyak. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan kita semua. Kau tidak punya nyali untuk itu kan? Tentu saja tidak. Karena kalian adalah orang baik. Bagaimana mungkin kalian membunuh seseorang begitu saja? Tapi kami berbeda. Kami akan mengambil satu pisau masing-masing dan menghabisi kalian. Bersiaplah untuk mati. Berhenti. Kak Mei, Xiaohan. Bagaimana keadaan Kak Mei? Kak Mei, C. Eolin, kakak perempuan terluka parah. Nona Shenhan, menderita luka tembak yang serius. Dia membutuhkan perhatian medis segera. cepat bawa ambulans ke sini. Tunggu apa lagi? Mengerti? Tunggu, aku bisa bertahan. Aku ingin melihat orang-orang jahat ini dimusnahkan sepenuhnya. Baru setelah itu, aku akan merasa lega. Saya juga. Ibu tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kalian bawa Lily kembali duluan. Mengerti? Bawa dia pergi. Apa kalian menganggap kami tidak ada? Hanya dengan beberapa dari kalian. Kalian pikir bisa membawa seseorang pergi? Mustahil. Lil, kau pikir hanya karena kau membawa beberapa orang ke sini, kau bisa menyelamatkan mereka? Apa kau menyelamatkan orang? Kau datang untuk mengantar barang kan? Barang-barangku sangat tangguh. Saya khawatir kamu tidak bisa menanganinya. Jangan khawatir. Kami cukup tangguh. Sampah seperti kalian. Sebanyak apapun yang datang, kami akan mengatasi semuanya. Kalau begitu mari kita coba. Sialan, serang, cincang mereka sampai mati. Panggil orang-orang kita ke sini. Biarkan dia memeriksa barangnya. Konvoi, maju. Siapapun yang melukai kakak Mei, hari ini, kau tidak akan meninggalkan desa Hongshan. Kakak perempuan adalah tetangga lama dan dermawan besar kami. Hari ini demi kakak perempuan, mari kita berjuang habis-habis. Kakak besar adalah pahlawan grup Feng. Hari ini, kita bertarung berdampingan dengan pahlawan dan melawan orang-orang jahat. Sampai akhir. Sampai akhir. Barang-barangku yang ini. Kalian binatang. Bisakah kamu menanganinya? Ibu, Kak Mei, mengapa? Mengapa ibu akhirnya berhasil mengatasi rintangan itu? Dia akhirnya bisa memulai hidup barunya. Tapi dia, saya harus menemukan dokter terbaik, obat terbaik. Jika kita tidak bisa menyembuhkannya di dalam negeri, kita akan pergi ke luar negeri. Bahkan jika saya harus mencari ke seluruh dunia, saya harus menyembuhkan Kak Mei. C. Eolin, Nona Shen, saya mengerti perasaan Anda. Tapi Pasin butuh istirahat sekarang. Kalian berdua belum tidur nyenyak selama berhari-hari. Pergi cari sesuatu untuk dimakan dulu. Baiklah. Ayo pergi Xiaohan. Shen Mei, kau akhirnya mendapatkan balasanmu hari ini.
Untungnya hari itu saat pengawalan, saat mengawal kriminal, aku melarikan diri dalam kekacauan. Kalau tidak aku tidak akan melihatmu terlihat begitu menyedihkan hari ini. Kita sudah bertarung selama lebih dari 20 tahun. Bukankah kau juga tidak punya? Apa kau benar-benar berpikir ini akan berakhir baik? Bukankah hanya karena saat itu aku memperlakukanmu seperti sepotong barang dagangan? Apa kau benar-benar harus menyimpan dendam padaku? Selama ini, sekarang sudah baik-baik saja. Kau cacat. Aku juga tidak punya apa-apa lagi. Apa kau puas? Apa kau puas? Kau tidak akan pernah bisa menangkap semua kriminal. Mengapa kau harus menargetkan aku dan Qin Tianming tanpa henti? Kau menghancurkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Desa Hongshanku, rantai industriku, semuanya hilang. Aku bahkan menjadi kriminal buronan. Begitu aku tertangkap, itu adalah jalan buntu. Karena aku sedang menuju jalan kematian, maka aku harus mencari seseorang untuk menemaniku. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan nyawa dengan cara semudah itu. Aku tahu rumah sakit ini luar dalam. Selama slot waktu ini, tidak ada yang akan datang untuk memeriksa ruangan. Jadi, jangan pernah berharap ada yang datang dan menyelamatkanmu. Aku akan membelahmu The film was sepotong demi sepotong translated dan and mengiris-irismu, narrated by M Media. membiarkanmu mati perlahan. Lohang. Sudah kubilang, geng kriminal ini, kecuali kalian semua dimusnahkan, aku tidak akan tumbang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kau bisa masih berdiri? Bukankah para dokter itu bilang kau? Bilang apa? Para dokter di sini. Siapa di antara mereka yang tidak bekerja untukku? Lohang. Kita bertemu lagi. Kau memasang jebakan untuk menjebakku. Dia baik-baik saja. Dia sama sekali tidak pingsan. Kamu baru menyadarinya sekarang. Bukankah itu terlalu bodoh? Apel, kapan kau mulai memasang jebakan ini? Sejak kami tahu dari berita bahwa kau belum tertangkap, kami mulai merencanakan jebakan ini. Kami tahu bahwa kau pasti akan datang mencari ibuku untuk membuat masalah. Dan lagi pula, ini datang terlalu terlambat bukan? Aku berada di ranjang rumah sakit, tidur selama beberapa hari. Seluruh tubuhku sakit. Apa yang akan kau lakukan? Gunakan kamu untuk meregangkan otot dan tulangku. Ada apa? Aku bahkan tidak takut. Apa yang kamu seorang pria dewasa takuti? Ayo, mari kita bantu dia keluar. Berhenti di situ. Jangan mendekat. Lohang. Berhenti dan mundur. Kau pikir aku tidak punya rencana cadangan? Masih mencoba menangkapku? Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi aku akan membunuhnya. Ayo, Xian Mei. tembak. Ibu, jangan lakukan ini. Itu pistol. Jadi kenapa kalau itu pistol? Bahkan jika itu pistol, apakah dia berani menembak? Kau gila. Aku datang ke sini untuk membunuhmu sejak awal. Jangan kira aku tidak akan bertindak. Kalau begitu coba saja. Memegang pistol mainan. Siapa yang kamu coba takuti? Bagaimana kau tahu itu palsu? Tangan yang tidak kamu gunakan untuk memegang pistol terus-menerus gemetar. Berdasarkan hal-hal ini, dapat dibuktikan bahwa ini adalah pistol palsu. Kakak. Aku mengagumimu. Hanya kau yang pantas menjadi kakak perempuan grup Feng. Lohang, aku tidak ingin kamu menyerah. Aku ingin kamu mati. Bawa orang ini pergi. Kakak, tolong biarkan aku pergi. Kakak, tolong biarkan aku pergi kakak. Ini dia. Birnya sudah datang. Meja nomor 2. 3 botol bir. Terima kasih, bos. Oke. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Selamat menikmati hidangan Anda. Jika kau butuh yang lain beritahu saja aku. Baiklah, terima kasih.
Guru Lin, kau Chieo Haching yang terhormat, seorang legenda di dunia bisnis, datang ke sini setiap hari untuk bekerja sebagai pelayan. Bisakah kau terbiasa? Tentu saja saya tahu. Saya sudah sangat terbiasa. Paman kau karena kau mengejar ibuku, dan kau benar-benar mengerahkan semua yang kau miliki. Ketulusan menggerakkan langit, dan bahkan logam, serta batu akan menyerah. Kamu, tunggu saja dan lihat. Apakah kalian berdua sangat santai? Makanannya sudah dingin semua sekarang. Datang. Kakak selamatkan aku. Mereka adalah orang jahat. Aku menyarankanmu, jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh lapakmu, milikmu. Ada dua orang tua juga, ingin mencari mati bersama. Apa yang sedang kau lakukan? Tangan di atas kepala, dan jongkok dengan benar. Grup Feng bukanlah tempat untuk kalian semua melakukan hal-hal jahat. Bawa mereka semua pergi. Cepatlah, pergi. Baiklah. Ibu, kita punya pemerintah sekarang. Dunia saat ini tertib dan teratur dengan baik. Jadi kami tidak lagi membutuhkanmu. Pahlawan wanita sendirian ini. Itu benar. Mulai sekarang, kita bisa dengan damai, pensiun dari dunia bawah, dan hanya menjalani kehidupan tenang kita. Mulai sekarang di grup Feng, tidak akan ada lagi kakak besar.